Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ikhtarana wa faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Sebelum kita masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ay yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini akan memasuki nama Allah Ar-Rasyid. Kita sering mendengar orang namanya Rasyid, Pak Rasyid. Kalau di dunia tariqat, pembimbingnya disebut dengan mursyid. Ya, betul atau tidak? Oh, saya punya mursyid. Nah, berarti dia guru yang menuntun, guru yang membimbing kepada arah yang tepat, kepada tujuan yang tepat. Apalagi coba? Kata Rusdi, nah itu juga dari kata Rasyid, Pak Rusdi, pakai SY, Rusdi, Rasyid, Mursyid. Ya. Di dalam Al-Quran ada isyarat yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat atau bernama Rasyid. Di antaranya di dalam surat Al-Kahfi ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun baginya penolong, mursyida dari kata rasyid, yang bisa membawanya atau menunjukkannya kepada jalan kebenaran. Masih di surat Al-Kahfi, salah satu doa yang ada di surat Al-Kahfi ayat 10, "Wahayyi lana min amrina rasyada." Ya Allah, sempurnakanlah urusan kami dengan kesempurnaan yang rasyada, yang tepat, tidak meleset. Yang tepat, benar, dan tidak meleset. Rasyada. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya, yang memiliki harta warisan, tidak boleh kita serahkan kepada anak yatim ini hartanya sampai anak ini memiliki rasyid, rusdah, kematangan akal, ya, kematangan jiwa, mampu kemudian bertindak yang tepat terhadap uang itu. Kalau dia belum memiliki rusdah, rasyid, maka ditahan dulu, jangan dikasih dulu ini. Takutnya nanti uang ini akan hilang, akan dibelanjakan dengan cara yang tidak tepat. Maka rasyid ini kata dasarnya adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Lawannya adalah apa? Sesat. Lawan dari rasyid, sesat, menyimpang. Rasyid Allah yang maha tepat tindakannya, yang maha benar apa yang dia lakukan. Ar-Rasyid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hakim atau jaksa memutuskan
perkara 99% adil, 1% tidak adil, kira-kira hakim dan jaksa ini bisa nggak disebut hakim yang adil di dunia manusia? Hah? Bisa dong, betul nggak? Hakim, jaksa 90% memutuskan adil, tapi ada mungkin 2%, 3% yang dia di situ memutuskan perkara secara zalim. Kira-kira masih bisa nggak kita sebut hakim ini adil untuk konteks manusia? Oh, adil pasti. Karena manusia itu adilnya relatif. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala ada satu hambanya, ada satu makhluknya yang Allah zalimi, maka Allah tidak pantas disebut adil. Kalau Allah memperlakukan makhluknya, hambanya, ada satu saja kezaliman yang Allah lakukan, maka Allah tidak bisa disebut adil. Makanya Allah itu Rasyid, maha tepat tindakannya, maha benar perbuatannya. Tidak ada satupun yang Allah lakukan untuk kita kecuali Rasyid, tepat, pas, dan tidak sedikit pun ada kezaliman. Makanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah berfirman, "Fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha." Tidak ada satu jiwa pun yang Allah zalimi sedikit pun. Maka Allah itu Rasyid, tepat, tidak ada yang salah. Surat Ghafir ayat 17 misalkan Allah berfirman, "La zulmal yaum." Tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari ini. Jadi Allah Ar-Rasyid, apapun yang Allah lakukan kepada kita adalah perlakuan yang rusyd, yang tepat, ya, yang tidak akan ada kesalahan di situ. Makanya Nabi Musa waktu mau berguru kepada Nabi Khidir, yang dia minta, "Maukah engkau mengajari aku rusyda?" Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 66, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'alimta rusyda." Wahai Khidir, apakah aku boleh mengikutimu untuk kau ajarkan kepadaku rusyda? Nah, ini kata Rasyid ini kira-kira maknanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang Allah lakukan, yang Allah tuntun, yang Allah firmankan, semuanya Rasyid. Makanya Al-Quran ini yahdi ilar rusydi. Surat apa itu? Al-Jin. Ketika para jin ini mendengarkan Quran, kata komunitas jin, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami mendengarkan Quran itu yang menakjubkan. Waduh, jin saja takjub sama Quran. Jadi kalau di sini ngantuk dengar Quran berarti kalah dengan bangsa jin. Iya kan? Kita kadang-kadang merasa lebih baik dari bangsa jin. Padahal bisa jadi sebagian bangsa jin itu lebih baik dari kita. Sebagian. Makanya di surat Al-Jin diceritakan ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami telah meninggalkan bacaan yang sangat menakjubkan. Wah, takjub dia. Yahdi ila rusydi. Nah, ini dikata Ar-Rasyid Ar-Rusydi. Quran ini memberikan petunjuk ke rusydi, ke jalan yang tepat, jalan yang benar, jalan yang tidak ada salah sedikit pun. Makanya kalau orang itu mengikuti Al-Quran, berarti dia menuju jalan yang rusyda, yang rasyid. Karena nggak akan salah. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat terjadinya kerusakan, yang membuat terjadi kehancuran, ketika manusia itu berpaling dari Al-Quran, karena Al-Quran itu sebenarnya menuntun kita ke jalan rusyda. Karena dia dari Ar-Rasyid,
maka Quran itu adalah jalan yang menuntun kita ke jalan yang tepat, jalan yang benar. Rusyd. Karena di dunia ini jamaah sekalian, tidak ada sebenarnya keburukan di dunia ini. Semua di dunia ini baik. Setuju nggak nih? Yang membuat dia buruk adalah salah pakai. Contohnya gini. Deterjen itu baik nggak? Baik nggak? Tapi kalau buat bikin kopi, nggak baik. Apalagi contohnya? Gula. Baik nggak gula? Baik. Kalau dipakai sesuai rasyid. Ya kan, itu. Tetapi ketika kita memakai gula itu tidak dengan rasyid, tidak dengan tepat, tidak dengan benar, maka gula itu menjadi berbahaya. Nah, karena itulah semua kehancuran, semua kerusakan, semua bencana yang terjadi pada individu maupun masyarakat, jawabannya pasti itu mengabarkan ada penyimpangan terhadap ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu yahdi ila rusydi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu bagus nggak? Bagus. Nah, kalau kita tidak menikah, berarti pilihannya adalah berzina, maka berzina itu merusak. Cari harta itu baik. Tetapi ketika cari harta tidak dengan tuntunan Quran, maka cari harta itu menjadi rusak. Dia menjadi haram. Maka sekali lagi, apapun yang menyimpang dari Quran akan menyebabkan kehancuran dan kerusakan. Makanya enak sekali kita itu kalau pakai Quran, Pak. Hidup kita itu dijamin tepat. Dijamin tepat. Kalau kita nggak alim, kita bukan ulama, kita bukan ahli ilmu, paling enak itu hidup itu kalau mau tepat nggak salah, itu adalah ngikuti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu dari Ar-Rasyid, dari Al-Mursyid, Ar-Rasyid, dari penuntun yang tidak akan mungkin salah. Maka siapapun yang mengikuti Quran, hidupnya nggak akan pernah salah. Setuju nih? Kalau biasanya pejabat itu punya staf ahli nggak, Pak? Pak Presiden punya staf ahli nggak? Punya nggak? Siapa staf ahlinya Pak Presiden? Ya tergantung presiden mana Pak Ustadz ya gitu. Pak Presiden itu pasti memiliki staf ahli di bidang ekonomi, di bidang ini. Bahkan menteri-menteri juga punya staf ahli. Karena itu jika Bapak Presiden, jika Bapak Menteri ingin memutuskan satu keputusan, ini kalau Pak Menterinya, pejabat-pejabatnya baik ya, pasti dia akan memanggil ahli-ahli di bidang yang dia ingin putuskan. Betul kan? Dia panggil, kalau ekonomi, yang pakar ekonomi panggil, saya ingin memutuskan ini, bagaimana pendapatmu? Di bidang kesehatan dipanggil ahli-ahli kesehatan. Kemudian ditanya, bagaimana menurutmu keputusan ini? Nah, sehingga para pimpinan yang memutuskan itu, kalau pimpinan itu baik, kemungkinan itu tidak akan salah keputusannya. Kalau pimpinan itu baik, karena dia akan memilih staf-staf yang baik. Hanya orang jahat yang pakai orang jahat. Nah, kok jadi ke situ? Halo? Jadi kalau ada orang kok pakai orang jahat, berarti dia jahat. Karena hanya orang jahat yang pakai. Ini kok jadi tegang begini? Kan saya nggak nyebut nama, nggak nyebut institusi. Nah, kalau Bapak pejabat, para pimpinan itu orang-orang baik, tidak mungkin dia memutuskan sembarangan. Dia akan panggil ahli-ahli di bidang itu untuk dimintai pendapat mereka. Dan setelah mendengarkan pendapat itu, berdasarkan pendapat ini dia memutuskan. Maka keputusannya itu bersifat rasyid, tepat, nggak akan salah. Nah, berarti kalau kita pakai Quran, itu pakai ahli nggak berarti? Pendapat ahli nggak itu? Hah?
Kalau kita pakai Quran itu pakai pendapat ahli nggak? Bukan ahli lagi, maha ahli. Pendapat yang maha penyayang, pendapat yang maha kuat, pendapat yang maha bijaksana, pendapat ini kalau konteksnya manusia, tapi kalau Allah bukan pendapat. Maka ketika kita memakai Al-Quran dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan penuh dengan rasyid. Yahdi ila rusydi, nggak akan salah, pasti tepat. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu milih jodoh pakai Quran nggak? Pakai nggak? Hah? Kalau pakai biasanya nyesel juga sih. Cuma bilangnya begini nyeselnya. Nyesel saya kenapa nggak dari dulu aja. Kenapa nggak dari dulu aja. Waktu nikah milihnya pakai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu biasanya kalau udah menikah nyesel. Nyeselnya kenapa? Kalau tahu sakinah begini kenapa nggak dari dulu aja. Karena ada dua penyesalan ya. Ada yang benar-benar menyesal menikah. Saya nyesel menikah dengan istri saya ini. Atau dengan suami saya ini. Kenapa? Berantakan hidup saya. Kenapa berantakan jamaah sekalian? Karena waktu dia memutuskan itu tidak didampingi kepakaran-kepakaran. Nah sementara Allah yang Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim itu memiliki petunjuk yaitu Quran dan Sunnah. Ketika kita memutuskan satu perkara pakai Quran dan Sunnah, maka kehidupan kita tidak akan pernah salah. Subhanallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 14. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Ini luar biasa. Tidak akan ada yang bisa memberitahumu sebagaimana pemberitahuan Al-Khabir maha pakar. Beda dengan Al-Alim, Pak. Kalau saya begini contohnya, memindahkan ini ke sini, Bapak tahu kan Al-Alim namanya. Tapi mengapa saya memindahkan dari sini ke sini? Apa tujuannya? Apa motivasinya? Bapak tahu berarti Bapak Khabir. Makanya pakar-pakar bahasa Arabnya adalah khubara. Khabir. Berarti dia betul-betul tahu secara detail. Dan Allah itu Ar-Rasyid, maha tepat tindakannya karena dia adalah Al-Khabir, Al-Alim. Maka sekali lagi, siapapun yang hidupnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, tidak pernah dia akan dikagetkan dengan kesalahan-kesalahan dalam kehidupannya. Selalu tepat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Ayat ini gampang dipahami. Tetapi banyak di antara kita sulit sekali mengamalkannya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Kita lihat banyak orang yang menikah. Usia pernikahan mereka cuma 1 minggu, 2 minggu. Padahal biaya pernikahannya di hotel bintang 5. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak dituntun oleh agama ini, mereka menikah dengan pengeluaran yang sangat besar, tetapi kemudian dalam perjalanan yang tidak begitu lama rumah tangga mereka kandas di jalan. Kenapa? Karena tadi saya katakan tidak mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Coba antum dengarkan Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, dinikahi wanita itu karena apa? Karena 4 alasan. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Kok agamanya kok nggak diduluin ya? Karena ini bicara realitas. Antum kalau nikah lihat apanya dulu? Agama dulu atau cantiknya dulu?
Iya kan? Jadi hadis ini bicara tentang realitas masyarakat. Pasti lihat apanya dulu. Oh, pasti bukan apa adanya, tapi ada apanya. Ah, kan gitu. Seolah hadis ini ingin mengatakan kamu nggak apa-apa. Karena dia kaya nggak apa-apa. Karena dia cantik nggak apa-apa. Itu wajar, manusiawi. Iya kan? Karena keturunannya nggak apa-apa. Lalu disebut terakhir karena agamanya. Tapi meskipun disebut terakhir, karena sebagian besar manusia biasanya mengakhirkan yang agama ini, maka ditekankanlah pesannya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Ini kan dari Ar-Rasyid ini. Fazfar, maka pilihlah yang agamanya bagus. Taribat yadaka, maka engkau akan beruntung. Subhanallah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau agamanya bagus, lama-lama pasangan kita yang jelek itu jadi kelihatan ganteng dan cantik. Betul nggak? Ini tentu tidak bisa dijawab oleh anak muda yang belum menikah. Betul atau tidak nih? Kalau yang belum menikah, apa iya sih Ustadz? Gitu. Nanti jawabannya begini. Kalau akhlak bisa dirubah Ustadz, kalau muka susah dirubah. Itu anak muda. Jawaban anak muda begitu karena dia masih berada di dalam impian. Di alam mimpi dia. Tapi di alam realita sudah banyak pasangan-pasangan yang begitu cantik terkenal. Beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun kemudian berpisah. Alasannya apa? Sudah tidak cocok lagi. Apalagi kalau sudah jelek muka, jelek juga agamanya. Wah, ini jelek kuadrat namanya. Makanya semua kita ibu-ibu pasti akan menua dan menjelek fisiknya. Tapi meskipun tubuh kita ini akan menua dan menjelek, jangan sampai akhlak kita bertambah jelek. Karena jika akhlak kita setiap waktu baik, bertambah cantik, bertambah ganteng akhlak kita, maka pasangan kita lupa kalau kita jelek. Saya ulang lagi kalimatnya ini. Kelihatannya canda ini, tapi ini sebenarnya. Kalau akhlak kita makin hari makin indah, makin bagus, maka pasangan kita itu lupa kalau kita jelek. Tapi meskipun kita cantik, meskipun kita ganteng, akhlak kita tidak bertambah baik, maka pasangan kita pun lupa kalau kita itu ganteng dan cantik. Dan itu kejadian nyata dalam kehidupan kita. Betul atau tidak nih? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kalau kita ikuti tuntunan menikah ini dengan tuntunan Ar-Rasyid, nggak akan salah pilih. Siapa di sini yang menyesal mendapatkan pasangan yang sekarang? Angkat tangan. Nggak ada, Ustaz. Berarti antum sudah tepat ya, Ar-Rasyid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasyid maha tepat tindakannya. Kapan orang itu salah tindakan? Jawabannya adalah ketika dia salah melihat. Salah lihat. Semua bentuk pelanggaran itu pasti salah lihat. Contohnya apa? Kenapa orang itu bablas lampu merah? Hah? Apa nggak kelihatan lampu merah? Kelihatan lampu merah. Cuma dia salah memaknai lampu merah. Dia maknai lampu merah itu sebagai perhiasan. Ih, bagus ya lampu merahnya. Ya kan? Salah menafsirkan, salah memaknai satu peristiwa itu membuat kita salah dalam kehidupan ini. Makanya sebenarnya jamaah sekalian, kebahagiaan itu buah dari kesimpulan yang tepat di dalam diri kita. Saya ulang lagi kalimatnya. Kebahagiaan itu adalah buah dari kesimpulan yang tepat, kesimpulan terhadap peristiwa
di dalam diri kita ada cara pandang yang benar, maka itu yang akan melahirkan kebahagiaan. Jadi nggak ada dalam hidup ini orang tidak mengalami musibah, nggak ada. Tidak ada orang ini dalam hidup ini tidak mengalami sakit. Tetapi bagaimana kita melihat sakit dengan perspektif yang rasyid, yang benar, itu yang tetap membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa tetap bahagia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat tikus itu kena racun? Jamaah sekalian, apa yang membuat tikus itu kena racun tikus? Salah lihat, betul nggak? Dia melihat itu sebagai makanan yang bergizi bagi dia, salah. Padahal itu apa? Racun. Mengapa orang korupsi? Salah lihat, dia melihat korupsi itu, uang itu adalah sebuah sumber kesenangan dan kekayaan, kebahagiaan. Tapi apa yang terjadi? Ibarat tadi racun tikus, memang ada kesenangan di situ, tapi sudah ada racunnya di situ. Maka orang-orang yang korupsi hanya melihat kesenangannya, tidak melihat racunnya. Sebagaimana tikus hanya melihat makanan di situ, tapi dia tidak melihat racunnya. Maka orang-orang yang mengambil sesuatu yang haram adalah orang-orang tidak rusyd. Dia tidak melihat dengan tepat. Karena kurangnya pengetahuan itu. Apa yang membuat ikan kena kail pancing? Halo? Kena kail? Apa? Salah lihat. Salah lihat ini membuat tindakan kita tidak tepat. Makanya doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar. Karena kalau kita tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran, atau melihat kebenaran sebagai kebatilan, apa yang akan terjadi pada kita? Dolin. Dolin walau dolin. Itu doa kita loh. Antum kira-kira melihat sholat subuh ini dengan apa? Kelelahan atau kenikmatan? Halo? Kalau antum semuanya sudah rutin sholat subuh berjamaah di Ramadan dan di luar Ramadan, saya yakin antum tidak lagi melihat sholat subuh itu sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah kenikmatan. Itu yang membuat kita rutin sholat subuh berjamaah. Kalau kita melihat puasa itu sebagai lapar dan haus saja, antum akan berat untuk puasa itu. Tetapi ketika kita melihat lapar dan haus itu adalah tubuh kita sedang beristirahat. Waduh, itu gimana kira-kira? Nikmati nggak? Bunyi siang hari, waduh tubuh saya lagi istirahat. Alhamdulillah. Ketika fisik kita istirahat, maka rohani yang dominan, spiritual yang dominan. Subhanallah. Fisik kita off, yang terjadi adalah spiritual yang lebih dominan. Maka apa makna yang kita sematkan kepada suatu peristiwa, itulah yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Apakah kita ringan dalam melakukannya atau tidak, tergantung dari makna apa yang kita sematkan pada Ramadan ini. Kalau tepat Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Puasa ini ketakwaan. Wah, kita itu sholat itu akan penuh dengan antusias. Tilawah akan penuh antusias. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kalau udah benar itu benar, nanti dampaknya apa? Dampaknya akan berbuat yang benar. Warinal batila batila warzuqna ijtinaba, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan beri kemampuan untuk meninggalkan kebatilan. Jadi kalau kita salah lihat nanti dolin,
Kalau kita melihatnya benar tapi kelakuan kita nggak benar, itu maghdubi alaihim. Tapi kalau benar melihat, benar tindakan, itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kita minta di Al-Fatihah. Kita di Al-Fatihah itu minta ar-rusyd. Ketepatan berpikir, ketepatan dalam melihat, dan ketepatan dalam melakukan tindakan. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf agak sedikit. Ya, tapi ini sudah viral. Ketika seseorang membunuh bawahannya, waktu dia membunuh, kira-kira itu dia pikir tepat nggak? Waktu dia saat membunuh. Ini memang orang ini harus saya bunuh, dibunuh. Waktu dia membunuh itu dia pikir tepat nggak? Tepat. Tapi kemudian sebagaimana Qabil membunuh Habil. Faqatalahu. Maka Qabil membunuh Habil. Apa yang terjadi? Fa asbaha minal khasirin. Maka kemudian Qabil pun mengalami kerugian. Maka orang yang membunuh, waktu dia membunuh dia berpikir tepat itu yang dilakukan. Tapi setelah membunuh, maka dia rugi, kehilangan jabatan, kehilangan nama baik, kehilangan segala-galanya gara-gara apa? Gara-gara dia tidak tepat di dalam berpikir. Makanya kenapa Allah utus burung gagak? Karena saat dia habis membunuh itu, dia kebingungan. Bagaimana caranya memperlakukan Habil yang sudah dia bunuh itu. Bayangkan, akibat dari tindakan salah, maka membuat dia semakin terlihat bodoh. Sampai dia tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap Habil ini, bagaimana caranya jasad yang sudah mati ini diperlakukan. Maka Allah utus apa? Burung gagak. Kenapa burung gagak? Karena burung gagak itu warnanya hitam. Nggak menarik. Dari warnanya sudah hitam. Untuk menunjukkan kamu lebih hina dari burung gagak. Burung gagak saja lebih pintar dari kamu. Bagaimana dia menguburkan ya burung yang sejenis dengannya yang mati. Diajari. Ngomong-ngomong nih ya. Qabil membunuh Habil gara-gara apa? Gara-gara apa? Wanita. Gara-gara wanita atau gara-gara fitnah wanita? Qabil membunuh Habil gara-gara wanita atau gara-gara fitnah wanita? Antum jangan bilang gara-gara wanita. Istri kita juga wanita soalnya. Gara-gara fitnah wanita. Bukan gara-gara wanita. Kalau wanita-wanitanya solehah seperti yang di atas ini nggak mungkin kayak gitu, betul nggak? Itulah mengapa ibu-ibu kok senangnya ngaji, ya. Karena ada nenek-nenek bilang kenapa ibu-ibu sekarang tuh senangnya ngaji? Ya jawabannya itu. Betul atau tidak? Itu yang kemarin viral membunuh bawahannya gara-gara apa? Wanita, fitnah wanita yang kemarin itu yang kemudian menyiksa anak orang lain sehingga di ICU. Persoalannya gara-gara apa? Gara-gara godaan wanita. Ini sudah ada di dalam Al-Quran seperti itu. Dan apa yang terjadi? Fa asbaha minan nadimin. Maka Qabil pun menyesal. Menyesal kapan? Di muka atau di belakang? Di belakang. Kalau di muka apa namanya? Pendaftaran. Kalau di belakang? Ya. Makanya saya sering berkata, Pak, semua orang itu akan sadar. Cuma ada dua. Sadar tepat waktu atau sadar tidak tepat waktu. Ini perlu saya tegaskan. Yang belum rajin ke masjid, itu pasti nanti akan sadar. Kapan? Sadarnya ketika
Mudah-mudahan ketika masih hidup, masih nyawa, masih bagus Pak. Cuma tetap saja kalau sadar sudah tua, kemampuan untuk beribadahnya juga sudah mulai kurang. Betul. Tapi masih alhamdulillah. Tapi kalau sadarnya seperti sadarnya Firaun, kapan Firaun itu sadar? Waktu sakaratul maut loh. Dia mengakui bahwa Allah itulah yang berhak disembah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Musa dan Nabi Harun. Dia akuin itu, tetapi di waktu yang tidak tepat. Semua penghuni neraka akan sadar kalau Allah itu Tuhan. Kira-kira ngakuin nggak ahli neraka kalau Allah itu Tuhan? Tapi sadar tidak tepat waktu. Makanya saya ingin mengatakan, kita sadar di tepat waktu atau kita sadar di waktu yang tidak tepat. Kita sadar untuk menjaga kesehatan saat kita sekarang belum sakit. Atau kita nanti akan sadar untuk menjaga kesehatan setelah apa? Setelah apa jamaah sekalian? Setelah sakit. Jadi nggak ada pilihan untuk tidak sadar itu. Makanya Al-Quran ini turun agar kita hidup itu tidak terlalu banyak trial. Karena kalau trialnya kelamaan, usia kita ini tidak panjang jamaah sekalian. Kalau kita gunakan untuk trial, error, terlalu pendek usia kita ini. Orang kita bilang obat kok coba-coba. Ada lagi, buat anak kok coba-coba. Kok memilih jalan hidup ini kok coba-coba. Iya kalau trial error ketemu kemudian yang benar. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, pastikan saja kita dari awal sudah memakai cara yang benar, terjamin apa itu? Al-Quran. Yahdi ila rusydi. Setuju ya, jamaah sekalian? Nah, kira-kira kalau kita melihat Al-Quran itu sebagai rusdi, beban nggak kira-kira? Oke, saya ingin satu kata lagi, ingin saya sampaikan. Dalam agama kita ini tidak ada pengharaman. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu setuju? Dalam agama kita ini nggak ada pengharaman. Setuju? Yang tidak setuju angkat tangan? Nggak apa-apa, nggak saya laporin Pak Polisi kok, silakan. Ada yang tidak setuju. Ada lagi? Dalam agama kita ini nggak ada pengharaman. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju angkat tangan. Tadi satu, ada yang lain? Ada lagi dua. Yang lain? Takut salah Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi kalau yang menjawab tidak setuju Ustaz, benar. Tapi bukan berarti yang setuju itu salah, benar. Nah, sekarang kalau sudah saya benar-benarkan ini, yang bilang tidak setuju angkat tangan. Nambah nggak kira-kira? Yang bilang setuju angkat tangan. Ini nggak jelas nih jamaah ini asu. Yang punya tangan angkat tangan, yang punya tangan. Alhamdulillah masih punya semua. Tadi benar ya, yang antum menjawab benar. Tapi saya ingin mengatakan, tidak ada pengharaman. Yang ada adalah perlindungan. Nah, ini. Dalam agama kita ini saya katakan tidak ada pengharaman. Itu bukan larangan, tapi itu perlindungan. Kalau ada tulisan tegangan tinggi, jangan mendekat sejauh 100 meter. Larangan atau perlindungan itu? Halo? Larangan atau perlindungan? Jangan melihat yang haram. Itu larangan atau perlindungan? Halo? Larangan atau perlindungan? Yang tadi jawab ada larangan Ustaz, ada pengharaman, betul. Tapi kalau kita memahami hanya sebatas itu, yang akan terjadi kita nggak mau dilarang-larang.
Tapi kalau kita memahami larangan itu sebagai cara Allah melindungi kita, cara Allah memagari kita, maka kita tidak melihat larangan itu sebagai sebuah beban. Udah nyambung gak nih? Lampu merah itu larangan atau perlindungan? Halo? Ayo, rata-rata udah pasti pernah melanggar semua nih kayaknya. Larangan atau perlindungan? Atau perhiasan? Agama ini jamaah sekalian berat kita lakukan kalau kita memahami larangan itu sebagai pengharaman. Tapi kalau kita memahami larangan itu sebagai perlindungan, proteksi, subhanallah, maka kita akan mensyukuri nikmat agama ini. Nah, nama Allah Ar-Rasyid ini dari sisi tertentu mirip dengan Al-Hakim, artinya maha bijaksana. Nanti dari Al-Hakim ini lahirlah kata hikmah. Nah, Al-Hakim, hikmah. Dan dengarkan ini ya jamaah sekalian. Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah. Ingat tadi Al-Hakim ini dari satu sisi semakna dengan Ar-Rasyid. Nanti dari Al-Hakim ini ada derivasi kata hikmah. Apa? Hikmah. Dan Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang diberikan hikmah, ini menarik, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kalau antum diberikan uang 1 miliar, banyak nggak? Banyak nggak? Kurang banyak berarti. Saya taikin lagi. Suaranya kurang ini. Kalau antum dapat uang 2 miliar, banyak atau dikit? Hah? Masih kurang juga. Luar biasa ini. 1 T aja lah. Dapat uang 1 triliun, banyak atau sedikit? Banyak. Oke. Ada orang nggak dapat 1 triliun, tapi Allah berikan hikmah kepada orang ini. Kira-kira mana yang diberikan kebaikan yang banyak? Yang dapat 1 T atau dapat 1 hikmah? Makanya Quran itu gampang dipahami, Pak. Tidak mudah diyakini. Betul atau tidak? Dan antum baca ayat-ayat Quran berbicara tentang dunia. Kata Allah, tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali sedikit. Karena dunia ini sedikit, maka Qarun diberikan oleh Allah. Aku nggak suka Qarun, tapi aku berikan harta. Kenapa? Karena harta ini sedikit menurut Allah. Aku tidak suka Fir'aun dan Namrud, tapi aku berikan kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan ini sedikit. Karena sedikit, masa yang dikit ini nggak aku kasih sih sama Fir'aun? Masa yang dikit ini nggak aku kasih kepada Namrud? Tapi hikmah Al-Baqarah tadi adalah pemberian yang banyak. Maka tidak aku akan berikan kecuali kepada kekasih-kekasihku. Sudah nyambung nih? Antum hari ini nih ikut taklim ini dapat apa nih? Dapat harta atau dapat hikmah? Subhanallah. Mana yang lebih baik? Hikmah atau 1 triliun? Kira-kira antum kalau kehilangan uang 1 triliun nangis nggak? Kalau antum ketiduran pengajian nangis nggak? Nah ini dia. Makanya saya bilang memahami Quran itu tidak sulit. Meyakininya itu yang sulit. Dan lihat umat Islam itu
ditawari taraweh, ditawari pahala oleh Allah, begitu mereka cuekkan. Tapi coba dia tawari 100.000 bagi orang yang sholat jamaah, itu akan penuh Pak masjid. Makanya kita kalau melihat orang itu banyak diberikan hikmah oleh Allah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan yang mengatakan banyak itu Pak, Allah. Coba kalau anak kecil, anak kita yang SD kelas 6, bilang kepada kita semua, Om, Tante, saya punya duit yang banyak. Berapa duitnya? Hah? Berapa kira-kira? Sebutlah 100.000 ya. Baik. Sekarang yang berdiri di hadapan kita ini orang terkaya di Indonesia. Siapa? Hah? Gak usah sebut nama lah. Lalu dia berkata kepada kita, jamaah Al-Aqsa, duit saya banyak. Tadi anak kecil yang bilang duit saya banyak. Sekarang Bill Gates berkata kepada kita, duit saya banyak. Sama-sama mengatakan duit saya banyak. Apakah sama maknanya antara Bill Gates yang mengatakan uang saya banyak dengan anak kelas 6 SD yang mengatakan duitnya banyak? Sama nggak? Halo? Beda. Jadi kata banyak itu tafsirnya tergantung siapa yang mengatakannya. Kalau yang mengatakannya anak SD, duit saya banyak, 100.000. Tapi kalau yang mengatakannya banyak, itu Bill Gates, kita sampai nggak bisa berpikir berapa angkanya. Lalu bagaimana jika yang mengatakan itu adalah Allah? Kata banyak Allah yang menyebutkan, seperti apa nilai dari banyak itu? Siapa yang aku berikan hikmah, kata Allah, maka aku akan berikan kepadanya kebaikan yang banyak. Subhanallah. Makanya orang yang diberikan Quran, diberikan kebaikan yang banyak. Orang yang diberikan ilmu, orang yang diberikan kebaikan yang banyak. Saya nyambung ya? Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kata Ar-Rasyid ini sekali lagi semakna dengan kata hakim atau hikmah. Dengan hikmah, istri, pasangan yang tidak soleh dan saleha bisa menjadi soleh dan saleha di tangan orang yang memiliki hikmah. Saya ulang lagi kalimatnya. Dan ini fakta di lapangan. Seorang istri atau seorang suami yang memiliki pasangan yang diberi hikmah oleh Allah, itu bisa membuat pasangannya yang tidak soleh menjadi soleh atau menjadi soleha. Betul atau tidak? Halo? Dan saya sudah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang wanita yang soleha menjadi rusak di tangan suami yang tidak memiliki hikmah. Subhanallah. Maka jika kita diberikan hikmah, maka kita telah diberikan kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Ketepatan berpikir, ketepatan bertindak, ketepatan di dalam memutuskan. Tepat. Orang itu berarti diberikan hikmah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, tapi apa yang beliau sampaikan adalah wahyu.
Jadi Quran itu wahyu, Pak, bukan perkataan manusia, Pak. Kalau perkataan manusia bisa salah, bisa benar. Apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu. Tidak mungkin salah. Maka kalau sekali lagi saya ulang, kalau kehidupan kita dituntun oleh Quran dan Sunnah, tidak mungkin salah, Pak. Itulah makna doa ihdinas siratal mustaqim yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada kami, ya Allah, jalanmu yang lurus. On the track, ya Allah. Jangan sampai keluar dari track ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rasyid, Allah yang maha tepat tindakannya, juga berarti Allah Al-Mursyid, Allah yang membimbing, menuntun hamba-hambanya ke jalan yang tepat dan ke jalan yang benar. Saya mau bertanya kepada jamaah sekalian. Mau dituntun oleh Allah karena dia adalah Ar-Rasyid dengan cara lembut atau dengan cara kasar? Halo? Kalau mau dituntun dengan cara yang lembut, soft gitu. Rajin-rajin ke pengajian. Karena di pengajian ini, di masjid ini rajin-rajin ke masjid. Karena di masjid ini ada taklim. Di mana para asatidz kita menyampaikan kepada kita rasyidnya Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Melalui kajian-kajian itu sebenarnya Allah sedang merasyid kita, menuntun kita melalui firman-Nya, menuntun kita melalui sunnah nabinya. Ini adalah Allah Ar-Rasyid. Yang kedua, Allah Ar-Rasyid dengan apanya, Pak? Dengan hukumannya. Kalau Allah Ar-Rasyid itu dengan Qur'annya, dengan sunnah nabinya. Wah, ini luar biasa. Maka Al-Quran sunnah itu rasyidnya Allah untuk kita, agar kita tepat dalam berpikir, tepat di dalam bertindak. Tapi kalau kita tidak mau lurus dengan rasyidnya Allah melalui Quran dan sunnah, Allah tetap akan tuntun, Pak. Dengan cara apa? Dengan mendatangkan siksaannya. Dengan mendatangkan hukuman. Makanya sudah kita temukan banyak orang setelah dapat hukuman, dia kemudian menjadi sadar ke masjid. Ada nggak yang begitu? Jangan-jangan sebagian dari di antara kita di sini sadar ke masjid, salah satunya gara-gara apa? Hukuman. Tentu saya tidak akan bertanya siapa yang datang ke masjid gara-gara hukuman, angkat tangan. Tapi sudah banyak bukti, jamaah sekalian. Dulu saya di sini pernah ngundang artis siapa tuh, pusing gitu. Peggy Melati Sukma. Ya, waktu itu saya juga narasumbernya ya. Saya dulu minta sama panitia sih. Kalau saya bicara sama beliau, saya duluan yang ngomong, jangan dia. Karena kalau dia duluan nanti zamannya pada pulang. Iya kan? Saya duluan yang ceramah, baru dia, saya bilang. Karena kalau dia duluan, zaman pada pulang, ya tinggal Ustadz doang. Biasa di sini itu. Nanti silakan dibuka di YouTube-nya, kalau nggak salah waktu itu sudah dimasukin YouTube oleh masjid kita ini. Yang menarik testimoni beliau, mengapa beliau sampai kepada keadaan yang sekarang ini. Sebutlah taubat, hijrah atau apapun istilahnya. Yang beliau katakan adalah saya itu mengalami broken rumah tangga. Ini bukan ghibah karena beliau sendiri yang sudah menge-share di mana? Di YouTube dan di beberapa momentum beliau broken dari keluarganya. Kemudian apa lagi? Bangkrut perusahaan.
Sebelumnya dia cerita tentang kesuksesan dia di awal-awal. Dan saat sukses itu apa yang terjadi? Dia tidak pernah membaca Quran sekalipun. Di waktu dia sedang naik daun. Enggak sholat. Enggak pernah menyentuh Quran. Itu yang dia ceritakan. Tetapi ketika keluarganya broken, perusahaan yang dia dirikan kemudian bangkrut satu persatu, itulah yang membuat dia menemukan jalan yang tepat. Itu berarti Allah Rasyid, Mursyid, menuntun hamba yang tersesat ini. Dengan cara lembut, Quran dan Sunnah. Dengan cara yang dia tidak juga mau ke jalan yang tepat ini melalui kelembutan, Allah akan menuntun dia ke jalan yang tepat melalui cambukan. Makanya kalau kajian saya ingin diringkas dengan kata yang singkat, maka ringkasan dari kajian yang bertahun-tahun sudah saya sampaikan di sini adalah satu kata. Engkau datang kepada Allah sukarela atau engkau dipaksa datang kepadanya. Itu kesimpulan. Ini kok jadi hening begini? Benar atau tidak nih? Engkau datang kepadaku dengan sukarela atau aku paksa engkau. Makanya sungguh mengherankan ada satu kaum masuk surga dengan diseret rantai. Dirantai kemudian diseret untuk masuk surga. Itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah melalui pintu musibah. Jadi kita itu mau datang kepada Allah ada dua pintu, Pak. Pintu nikmat atau pintu musibah. Mau datang lewat mana nih kira-kira? Nah kalau mau datang lewat pintu nikmat saat sehat, datang dong ke masjid, datang ke pengajian. Saat makmur ya datang yuk kepada Allah. Itu berarti nikmat ini menuntunmu kepada pemberi nikmat. Tapi jika nikmat ini tidak menuntun orang yang diberi nikmat ini kepada pemilik nikmat, apa yang akan terjadi? Maka Allah cabut nikmat itu. Kata gini Pak, mestinya orang yang diberi nikmat itu menyaksikan nikmat dan menyaksikan pemberi nikmat. Betul nggak? Kenyataannya apa yang terjadi? Orang yang kemudian diberi nikmat sibuk dengan nikmat. Lupa kepada pemberi nikmat. Baik, karena dia lupa kepada pemberi nikmat lalu nikmat ini dicabut. Sekarang berarti dia tidak ada nikmat, maka dia sibuk kepada siapa? Halo? Dengarkan ini ya. Orang di dalam musibah menyaksikan Allah. Kebanyakan orang yang diberi nikmat menyaksikan nikmat tapi tidak menyaksikan Allah. Antum pilih yang mana? Kan orang kalau dapat musibah Pak, ya Allah, betul nggak? Berarti dia menyaksikan siapa? Menyaksikan Allah. Lalu orang itu kemudian diberikan nikmat. Sekarang yang dia saksikan apa? Dia sibuk dengan nikmat, tidak lagi menyaksikan Allah. Makanya agar nikmat ini terus menerus ada pada kita, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena definisi syukur itu adalah melihat pemberi nikmat, bukan melihat nikmat. Saya ulang lagi kalimatnya. Bersyukur itu adalah melihat pemberi nikmat, bukan melihat nikmat. Makanya orang yang bersyukur adalah orang yang merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan nikmat itu. Saya ulang lagi. Karena dia tidak melihat dirinya pada nikmat itu. Sebenarnya saya ini nggak pantas dapat nikmat ini. Saya dapat nikmat itu karena kebaikan Allah, bukan karena saya pantas. Nah ini berarti apa? Dia tidak melihat dirinya, tetapi melihat pemberi nikmat. Sudah nyambung ya? Nah bersyukur itu juga adalah ketika seseorang menyadari bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah mampu bersyukur. Itulah makna syukur.
Saya ulang lagi kalimatnya. Ini kira-kira nyambung atau jaka sembung nih? Orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah mampu untuk bersyukur. Itulah hakikat orang yang bersyukur sesungguhnya. Coba kita jelaskan sedikit. Nikmat Allah bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak? Kalau ngitungnya saja sudah nggak bisa, mensyukurinya bisa nggak? Nikmat Allah bisa dihitung nggak? Bisa dihitung atau tidak? Kalau ngitungnya saja sudah tidak bisa, mensyukurinya bisa nggak? Gampangnya gini, ngitung saja nggak bisa, bayarnya bisa nggak? Karena syarat. Makanya saya kemarin makan nasi uduk Betawi waktu sebelum Ramadan. Biasa orang Betawi itu kan kalau ngomong suka lucu gitu ya. Saya bilang, Pok, hitung nasinya. Kata sebelah saya, Pok, jangan dihitung nasinya, Pok. Nggak bisa ngitung nasi gitu. Ngitung nasi nggak bisa. Oh iya juga sih saya bilang. Jangan dihitung, Pok, nasinya, Pok. Suruh bayar aja, Pok. Kalau ngitung nasi nggak bisa, berapa? Nggak bisa dihitung. Kalau ngitung nggak bisa, bayarnya bisa nggak? Ngitung nggak bisa, bagaimana kita bisa bersyukur? Baik. Makanya kita itu diperintahkan bersyukur bukan sesuai nikmat, tetapi sesuai kemampuan kita. Saya ulang lagi. Kita itu diperintahkan bersyukur bukan sesuai nikmat, karena tidak akan mungkin kita bisa mensyukuri nikmat itu. Tapi kita bersyukur sesuai kemampuan kita. Betul atau tidak? Ketika kita bersyukur, ketika dapat nikmat nggak bisa dihitung, lalu saya bersyukur. Nah, janji Allah apa? Kalau kamu bersyukur, tambah. Tadi nikmat ini aja udah nggak bisa saya hitung. Terus saya bersyukur sesuai kemampuan ditambah nikmat. Coba lihat. Nah, sekarang lihat lagi. Bisa bersyukur itu sendiri nikmat nggak? Ini bersyukur ini nikmat juga yang harus saya syukuri. Maka orang disebut bersyukur ketika dia sadar bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemarin saya diundang di salah satu perusahaan di Bintaro sini. Mereka sampai target lalu syukuran, ulang tahun. Salah satu yang disampaikan oleh ownernya itu menarik. Kita ini di masa pandemi bisa melebihi target. Ini harus kita syukuri. Saya yakin betul. Ini kita dapat semua karena di perusahaan kita ini setiap Jumat ada pengajian. Kita baca Quran bareng-bareng. Kemudian kita ada dengarkan pengajian. Saya yakin inilah yang menjadi sebab kita bisa lolos di lubang jarum. Dia bilang begitu sampai nangis berkaca-kaca. Giliran saya ceramah saya bilang, mohon maaf ya owner, saya bilang, Anda mendapatkan sampai target bukan karena di sini ada pengajian. Karena kalau disebabkan di sini ada pengajian, Anda mengatakan Anda sampai target itu seolah-olah Anda telah membayar harganya. Padahal nikmat Allah tidak akan pernah Anda mampu membayarnya. Nikmat Allah selalu lebih besar daripada upaya dan ikhtiar kita. Dan ingat, target sekian miliar itu dibandingkan dengan bacaan Quran karyawan-karyawan di sini. Bacaan Quran itu jauh lebih nilainya lebih tinggi daripada miliaran uang yang dicapai target. Oh, nangis. Ya, ini soal mindset sebenarnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ar-Rasyid senantiasa membimbing kita. Pertama dengan cara lembut, yaitu pintu-pintu nikmat, melalui pintu pengajian, melalui Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita juga tidak berjalan ke jalan yang rusyd, ke jalan yang tepat dengan cara lembut, maka Allah akan menuntun kita dengan cara paksa melalui musibah-musibah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan.
Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah al-hikmah. Amin. Mudah-mudahan anak kita diberikan hikmah. Mudah-mudahan para pimpinan kita semuanya kaum muslimin dan muslimat diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, ingin diskusi atau ingin menambahkan. Silakan. Pertama saya ingin menanggapi tentang bahwa iblis saja mengakui Tuhan. Makanya kalau kita hanya mengakui Tuhan itu bukan prestasi. Saya ulang lagi. Mengakui Tuhan itu ada bukan prestasi. Dan saya juga berani mengatakan, mengakui Tuhan itu ada, tidak perlu rasul dan tidak perlu nabi. Karena otak kita ini tidak memahami ada akibat tanpa sebab. Makanya kenapa alam semesta ini berjalan dengan hukum sebab akibat. Karena otak kita ini nggak akan mau memahami, menerima ada sesuatu tanpa ada yang mengadakan. Betul atau tidak? Agar kita memahami bahwa alam semesta ini pasti ada yang mengadakan. Maka iblis pun yakin Tuhan itu ada. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan, yakin. Makanya saya yakin tuh. Iblis ngelihat ateis itu geleng-geleng gitu. Gue aja gak segitu banget kali kan itu. Iya kan? Makanya kedustaan orang yang tidak bertuhan itu. Ya teman saya agak canda, tapi ini candanya kelebihan. Menurut saya Tuhan itu Ustadz ada di pojok. Nah kok bisa begitu? Manusia kalau udah terpojok pasti ingat Tuhan Ustadz. Makanya Fir'aun yang ngaku Tuhan udah terpojok ingat Tuhan kan? Iya kan? Jadi makanya kenapa orang itu kalau tenggelam tangannya kemana? Ke bawah atau ke atas? Ke atas. Kenapa? Yakin hanya yang maha tinggi itu yang bisa menolong. Nah yang kedua yang ingin saya garis bawah, setan itu kata sifat, Mas. Setan itu kata sifat. Makanya setan itu bisa label bagi jin yang menyesatkan dan juga bisa menjadi label bagi manusia yang menyesatkan. Makanya di dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, Al-A'raf ya Ustaz, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Nah, jadi setan itu kata sifat. Segala sesuatu yang sesat dan menyesatkan itu disebut setan. Nah, jin ini ada yang beriman, ada yang kafir. Nanti baca surat jin itu. Nah, yang beriman ini tentu dia bukan setan. Yang tadi diceritakan kagum sama Quran. Tapi yang kemudian sesat dan mengajak berkolaborasi dengan setan-setan dari bangsa manusia itu. Nah itulah setan dari bangsa jin. Jadi beda. Jin dengan setan itu beda. Kalau jin itu makhluk yang ada yang baik, ada yang buruk. Sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk dari manusia dan mengajak kepada keburukan itu setan dari bangsa manusia. Yang buruk dari jin dan mengajak keburukan itu setan dari bangsa. Makanya minal jinnati wan nas. Itu ya. Jadi sehingga tadi terjawablah seburuk-buruk apa tadi manusia ya lebih baik daripada dari jin. Ya enggak juga dari setan dari bangsa jin ya. Tapi kalau disebut dari bangsa jin, enggak. Antum melihat bangsa jin itu ketika mendengarkan satu ayat, itu langsung dakwah ke komunitasnya. Baca di surat Al-Jin atau nanti baca di surat Al-Ahqaf. Bagaimana komunitas jin ini kemudian ketika mendengarkan Quran, mereka itu langsung menyebar ke komunitas mereka untuk kemudian mendakwahi kaumnya untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Gitu.
Kalau kita bisa ngantuk sebagian kita ketika dengar ceramah. Nah, itu juga jawabannya. Kenapa tadi nggak ngantuk? Karena sudah saya ancam lebih buruk dari jin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama tentang keberatan nama. Ada beratnya juga ya nama itu, berapa kilo itu. Dan memang kita sering mendengar di Indonesia ini kalau anak itu, entah itu mitos atau apa ya. Ketika anak ini rewel, ada masalah, oh itu keberatan nama. Langsung ganti nama gitu ya. Ya, gini kaidahnya. Kita prinsipnya adalah menamakan nama itu dengan nama-nama yang baik. Ya karena nanti kita itu akan dipanggil di hari kiamat itu dengan nama kita. Jadi nama kita ini siapa nanti di akhirat nanti dipanggilnya dengan nama itu. Apalah arti sebuah nama? Oh jelas banyak artinya. Coba aja ke bank kita terus nggak ada yang nama, nggak ada namanya. Ini coba kesulitan itu tellernya manggil. Ya kamu yang sebelah sana tuh, yang itu tuh. Lama ya antriannya. Jadi kita boleh nggak menamakan dengan nama Allah? Boleh. Syaratnya pertama, ada beberapa nama Allah yang memang tidak boleh secara mutlak dinamakan. Yang disepakati diantaranya adalah Allah. Nggak boleh kita menamakan anak kita. Siapa nama anaknya? Allah. Dan ternyata betul lah tidak ada di muka bumi ini orang yang menamakan anaknya dengan nama Allah. Belum pernah. Kalau nama-nama yang lain sudah ada kan. Nama malaikat Jibril ada. Ya kan? Siapa lagi? Mikail ada. Ya boleh juga si Israel. Cuma janganlah. Takutnya nanti pas sudah tua sakit-sakitan gitu. Kangen anak ya. Anak lagi sakit-sakitan. Mestinya masih panjang umur. Terus orang-orang bilang Israel datang tuh. Ya, nama malaikat boleh, nama malaikat. Nama Allah ini ada yang boleh dengan syarat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh secara mutlak. Di antara yang tidak boleh secara mutlak itu adalah Allah. Yang kedua Ar-Rahman, nggak boleh. Nah, adapun kalau kita mau tetap ada embel-embel yang tidak boleh tadi, pakai kata Abdullah. Abdullah boleh. Abdurrahman boleh. Masalahnya di Indonesia ini kalau manggil nama potong-potong, dul. Orang Arab kalau manggil nama utuh, Pak, ya Abdullah, gitu ya. Ya Abdurrahman, tuh orang Arab begitu kalau manggil utuh. Kalau kita tuh bedul. Nah, adapun yang contohnya Al-Mutakabbir nggak boleh. Siapa namanya Al-Mutakabbir? Nah, kebanyakan Asmaul Husna itu boleh kita menamakan diri dengan Asmaul Husna. Satu syaratnya, Pak. Jangan pakai alif lam. Misalkan siapa nama kamu? Aziz, boleh. Tapi jangan ada Al-Aziz. Siapa apalagi misalkan siapa nama kamu? Salam, boleh. Nggak boleh. Assalam, alif lam tuh nggak boleh. Karena alif lam itu yang menunjukkan kemahaan tadi, Pak. Dalam bahasa Arab, maha itu pakai alif lam itu, istighraq. Nah, makanya hilangkan alif lamnya untuk nama-nama yang lain. Tapi kalau Allah Ar-Rahman mutlak hindari, Pak. Al-Mutakabbir juga hindari. Karena itu memang sifat-sifat yang memang identik dengan Tuhan saja. Adapun sifat-sifat yang lainnya kita memang memiliki dengan kadar yang memang berbeda dengan yang dimiliki oleh Allah. Maka caranya embel-embeli dengan kalimat sebelumnya yang menunjukkan kerendahan hati kita bahwa kita ini makhluk. Yang kedua, hilangkan alif lamnya itu. Ya, kalau mau Abdus Salam paling ada abdunya sudah. Tapi kalau assalam saja alifnya hilangin. Al-Jabbar jangan alif lamnya hilangin. Mungkin Jabbar. Tapi Al-Jabbar itu karena punya dua makna, Pak. Satunya Jabbar itu makna sewenang-wenang. Yang kedua
kata Jabbar itu juga bermakna baik juga, yaitu memperbaiki. Makanya di dalam doa antara dua sujud kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni. Wajburni itu artinya positif. Makanya ada Asmaul Husna, yang satu Asmaul Husna memiliki dua makna yang bertolak belakang. Ini luar biasa. Nah, hindari yang itu karena nanti orang Arab, siapa kamu? Nama kamu Jabbar. Kamu berarti Firaun dong. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup atau ada yang lain? Oh ya. Kalau yang tadi pertanyaan yang menunjukkan kalau dapat ketiga-tiganya, memang tidak ada hadisnya. Kalau kamu pilih agama dapat ketiga-tiganya. Ya, nggak ada hadisnya. Nggak ada bunyi hadisnya. Itu bisa jadi sebuah kesimpulan. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau orang mendapatkan agama ini, ya, ini dasar bagi semua nikmat. Coba, kalau orang mendapatkan agama berarti mendapatkan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Istilahnya ini pokok, Pak. Rezeki itu ekor. Kepala itu adalah agama, yang lain ekor. Beli TV dapat remote, Pak. Betul atau tidak? Beli TV dapat remote. Tapi coba beli remote. Dan memang iya, Pak. Kalau saya punya kesimpulan seperti ini, Pak. Rezeki itu tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Betul atau tidak? Kita kalau reunian, ketemu sama teman-teman kita yang dulu tukang nyontek itu kan. Tukang nyontek, dihukum melulu, kira-kira gitu ya. Pas kita lihat duitnya lebih banyak, Pak. Sampai ngucek-ngucek mata kita, ini lu beneran. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Orang gara-gara bisa masak nasi uduk aja bisa kaya, Pak. Ada di sini banyak nasi uduk yang terkenal, Pak. Gara-gara bisa masak sayur asam, jadi kaya. Di kompleks saya itu ada soto yang terkenal sekali. Jangan diomongin, antum lagi puasa sebenarnya. Itu saya sudah wawancara ke beliau. Beliau itu cuma tamat SMP sekolahnya. Tapi buka cabang di mana-mana. Bisnisnya berkembang. Dulu dia dorongan begini. Sekolahnya cuma tamat SMP. Saya sudah wawancara waktu ada tugas anak itu. Tugas sekolah. Wawancarai pengusaha-pengusaha itu. Saya dampingi anak saya. Jadi artinya, Pak. Yang paling penting dalam hidup ini adalah soleh itu sendiri sudah. Gini, Pak, kalau kita soleh banyak duit, duit itu manfaat, Pak. Betul atau tidak? Kalau kita soleh, Pak, miskin pun tidak membahayakan kita. Setuju atau tidak? Kalau kita didik anak-anak, kita didik anak solihin dan solehat, Pak. Kalau mereka kaya nanti, mereka juga akan berbakti kepada kita. Kalau mereka miskin, mereka tidak akan merongrong kita, Pak. Makanya kita harus tahu hidup ini mana pernak-pernik, mana yang inti, Pak. Di dunia ini memang harus ada orang kaya, harus ada orang miskin, itu soal peran-peran saja. Dan peluang masuk surganya sama, karena kita naik menuju surga itu melalui dua tangga. Kalau tidak naik dengan tangga syukur, kita naik dengan tangga sabar. Maka tidak ada yang hilang dalam kehidupan ini kalau kita jadi soleh. Itu poin yang harus kita garis bawah. Wallahu a'lam bishawab. Ini berarti antum sudah di taman surga nih, betah-betah nih kelihatannya nih. Udah mager ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Baik, kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.